Halo semuanya, hari ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Rahasia Bisnis Orang Cina. Buku ini merupakan karya dari An Wanseng yang penerbitnya itu adalah Hikmah atau PT Mizan Publika, dan tahun terbitnya itu Februari 2007, lalu dicetak oleh penerbit Hikmah atau PT Mizan Publika juga, dan tebal buku ini sebanyak 224 halaman. Jadi, intisari dari buku Rahasia Bisnis Orang Cina ini sesungguhnya mengajak kita untuk melihat bahwa sukses berdagang bukanlah soal bakat istimewa, melainkan kebiasaan dan sikap yang bisa dipelajari. Di dalamnya, An Wanseng menekankan pentingnya etos kerja yang gak setengah-setengah, seperti bangun pagi, rela bergadang, dan pantang menyerah menghadapi kegagalan. Karena setiap kegagalan sesungguhnya ialah pelajaran yang berharga. Selain itu, ia sering menyoroti gaya siapa cepat dia dapat dalam mengambil peluang, pengelolaan keuangan yang cermat, serta kehangatan dalam melayani pelanggan jujur, sabar, dan mau memberi ruang negosiasi. Tak kalah penting juga jaringan kepercayaan dan pilihan lokasi yang strategis, bahkan sentuhan Feng Shui dipakai sebagai senjata rahasia agar bisnis bisa tumbuh berkelanjutan. Pokoknya, kalau suka kerja keras, pintar mengatur duit, dan pandai membangun relasi, resep ala Tionghoa ini siap membantu usaha kita melesat. Selanjutnya, kita akan membahas biografi dan pengarang dari buku ini. Biografi pengarang dari buku ini adalah An Wanseng itu sendiri. An Wanseng adalah penulis dan pengusaha kelahiran Malaysia keturunan Tionghoa yang sudah akrab dengan dunia dagang sejak kecil. Berbekal latar belakang pendidikan antropologinya, ia meneliti dan merangkum etos kerja seperti strategi keuangan dan serta seni membangun relasi dalam buku-bukunya. Karya terkenalnya yaitu buku ini, Rahasia Bisnis Orang Cina, terbit pertama kali pada tahun 2008 dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hikmah atau PT Mizan Publika pada Februari tahun 2007. Selain itu, An sendiri juga menulis judul-judul lain seperti Rahasia Bisnis Orang Korea dan Formula Bisnis Negara Cina yang sama-sama menggabungkan observasi lapangan dengan kerangka teoretis. Selanjutnya, saya akan bahas kelebihan dari buku Rahasia Bisnis dari Orang Cina. Jadi yang pertama, kelebihan dari buku ini menjelaskan strategi bisnis orang Tionghoa. Jadi buku ini itu memberikan pemahaman atau penjelasan yang mendalam tentang bagaimana orang Tionghoa menjalankan bisnis mereka dengan semua caranya, seperti strategi, taktik, dan pendekatan yang mereka gunakan. Yang kedua, memberikan contoh tokoh sukses. Buku ini memaparkan kisah sukses dari berbagai tokoh Tionghoa dalam dunia bisnis yang dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bagi pembaca. Yang ketiga, buku ini menjelaskan etika bisnis. Buku ini menekankan pentingnya etika bisnis dalam keberhasilan usahanya dengan mengulas bagaimana orang Tionghoa menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam menjalankan bisnis mereka. Dan yang keempat, buku ini mengajarkan semangat pantang menyerah. Buku ini mengajarkan pentingnya semangat pantang menyerah dan ketelitian dalam kegiatan perdagangan yang menjadi kunci kesuksesan bisnis orang Tionghoa. Dan yang kelima, buku ini membantu memahami falsafah bisnis. Buku ini menjelaskan falsafah bisnis yang dianut oleh orang Tionghoa, yang membedakan mereka dari orang lain dan menjadi kunci keberhasilan mereka. Setiap buku mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika yang tadi kita bahas adalah kelebihan, tentu buku ini juga memiliki beberapa kekurangannya. Dan kekurangan dari buku ini yang pertama, informasi yang berulang. Beberapa pembaca mungkin merasakan bahwa sebagian informasi di buku ini terasa seperti berulang-ulang atau bahkan sedikit dengan variasi, sehingga terasa kurang efisien.
Yang kedua, kekurangan spesifikasi. Buku ini mungkin kurang spesifik dalam memberikan detail tentang cara berbisnis orang Tionghoa yang spesifik, seperti praktiknya, strateginya, dan jaringan yang mereka gunakan. Dan yang ketiga, kurang mendalam pada budaya dan sosial. Buku ini mungkin tidak cukup mendalam dalam membahas aspek budaya dan sosial yang mendasari keberhasilan bisnis orang Tiongkok, seperti nilai-nilai penting, etika, dan tradisi. Dan yang terakhir, kekurangan buku ini ada seperti asumsi umum. Buku ini mungkin membuat asumsi umum tentang semua orang Tiongkok yang bisa saja tidak sepenuhnya akurat. Oke, jadi dari hasil resensi yang kita bahas tadi itu dapat disimpulkan bahwa buku ini sebenarnya menjelaskan bahwa kesuksesan bisnis bukanlah hasil dari bakat bawaan atau keberuntungan semata, melainkan bukti dari hasil kerja keras, disiplin tinggi, kecermatan dalam mengelola keuangan, serta keberanian mengambil peluang secara cepat dan tepat. Jadi orang Tionghoa ini memandang bisnis sebagai bagian dari hidup yang dijalani dengan tekun, sederhana, dan penuh perhitungan. Mereka rela memulai dari bawah, membangun jaringan kepercayaan, dan terus belajar dari pengalaman. Prinsip-prinsip ini bersifat universal dan dapat diterapkan oleh siapapun yang mau belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke, sekian dari hasil dari resensi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.